Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hendra Christian Manulang dalam renungan kasih Menara Kristen kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu yang berbahagia ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Kami akan membacanya. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hikmat dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks kita hari ini menceritakan di mana ada seorang mantan tukang sihir di Samaria yang begitu terkagum-kagum dengan karya Roh Kudus melalui Filipus, Petrus, dan Yohanes. Filipus dipakai Allah untuk mengadakan berbagai kesembuhan ajaib, sedangkan dua nama terakhir dipakai Allah sebagai sarana pemberian karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Kekaguman yang luar biasa dalam diri Simon mendorong ia untuk menawarkan uang guna memiliki kemampuan yang sama dengan para rasul. Namun sebelum kita melihat bahwa tindakan Simon sebenarnya secara esensial sangat mirip dengan orang-orang Kristen modern di kalangan saat ini, kita tentunya akan diperhadapkan dengan suatu tema yang sangat luar biasa kepada kita bersama, yaitu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi poin dan tema kita di hari yang berbahagia ini, yaitu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan 3 poin dan 3 pengajaran yang sampai juga pada kita lewat nas yang telah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Pertama yaitu adalah tentang pengutusan, kedua yaitu tentang berkat, dan ketiga yaitu tentang nafsu membawa kepada dosa. Pengajaran pertama Bapak Ibu Saudara itu tentang pengutusan, ayat 14 sampai 15, di mana diceritakan dalam catatan sejarah kita, yaitu kehadiran 2 rasul ke Yerusalem, yaitu Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pergumulan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 sudah jelas dituliskan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Banyaknya pergumulan manusia mengakibatkan kita sendiri melupakan tugas yang telah diserahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini masih dalam momen tahun baru, di mana kita sudah mulai merangkai dan merancang rencana-rencana di tahun ini. Namun pertanyaan saya, apakah rencana Tuhan yang diberikan kepada kita menjadi nomor satu, menjadi yang terutama dalam hidup kita di tahun yang baru ini lagi? Bapak Ibu, mungkin kita punya banyak rencana yang indah di tahun ini, tapi lewat nats ini kita kembali diingatkan, mari kita jangan pernah melupakan pengutusan itu. Mari kita emban tanggung jawab itu di pundak kita. Mari kita lakukan, sebab Alkitab juga menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Karena itu, mari sekali lagi saya mengajak setiap jiwa yang mendengar firman Tuhan ini, mari bangkit dan jadikanlah Tuhan menjadi tujuan yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga para tokoh dalam sejarah Alkitab. Mereka sungguh-sungguh melakukan tugas yang telah diberitakan, yang telah disampaikan Yesus bagi mereka. Ini adalah menjadi tanggung jawab yang begitu luar biasa untuk kita, sehingga kiranya kasih setia Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu menguatkan kita, agar kita mampu selalu dan tetap percaya diri untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, kepada mereka-mereka bahkan mungkin yang membenci Anda, yang menghujat Anda. Jangan pernah menyerah, untuk selalu dan tetap semangat menyampaikan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pengajaran yang kedua ini, yaitu tentang berkat, dalam ayat 16 sampai dengan 17, sungguh sangat luar biasa disampaikan kepada kita bersama, yaitu sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini suatu doktrin yang sangat penuh pergumulan. Makanya saya berharap dengan kasih karunia Tuhan kita benar-benar dapat lebih memahami lagi tentang berkat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ternyata di Samaria masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka telah dibaptis. Dan ini juga yang menjadi pergumulan orang Kristen saat ini. Banyak yang telah menerima baptisan, tetapi apakah hidupnya menunjukkan Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam dirinya? Seharusnya di dalam cerita yang telah kita dengar, dalam bukti sejarah yang tadi kami sampaikan, ini benar-benar mengguncang hidup beberapa orang Kristen. Dan menjadi pertanyaan, mengapa orang yang sudah dibaptis, Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka? Menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Mengapa pelayan harus turun dan menumpahkan tangan kepada orang-orang Samaria, lalu berkat itu turun bagi mereka? Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Ternyata di dalam kehidupan ini sungguh sangat luar biasa. Bukan Filipus tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, sehingga para orang-orang Samaria pada akhirnya tidak dan belum kepenuhan dalam Roh Kudus. Kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Tertulis, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
dalam pertobatan Saulus nantinya akan menjadi Paulus. Dalam pertobatannya juga Tuhan memakai Ananias, dan sebenarnya notabene bukan seorang rasul, bagian dari para rasul, tapi adalah seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia datang menghadap Saulus, dia menumpangkan tangan. Jelas tertulis di situ, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, dan terjadilah apa yang diharapkan, yaitu mereka atau Saulus dalam kepenuhan Roh Allah ataupun Roh Kudus. Demikian cerita, demikian fakta yang tadi kita dengarkan. Orang-orang Samaria pada akhirnya dengan pertobatan mereka, tidak ada yang tahu apakah mereka sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Tetapi Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa ada suatu kesatuan yang tak terpisahkan antara para imam yang memberikan berkat, antara rasul yang memberikan berkat, menumpangkan tangannya kepada mereka yang belum dan sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar menumpangkan Bapak Ibu, tetapi juga jelas ada pengajaran di dalamnya. Karena itu Petrus dan Yohanes diutus untuk melihat hal itu. Demikianlah Bapak Ibu di dalam hal penerimaan berkat, di dalam pengutusan kita sebagai muridnya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Sampaikanlah kabar baik itu, maka Tuhan juga nanti akan memberikan kuasa yang luar biasa kepada kita. Seperti Ananias yang dipakai Tuhan, bahkan dipakai Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memakai Ananias, Tuhan memakai mereka untuk memberikan berkat. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda yang mendengarkan, sekalipun Anda mungkin bukan seorang pendeta atau pelayan imam, tapi saya yakin dan percaya, kalaulah Tuhan sudah bersuara atas hidup Anda, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita harus ingat batasan tadi yang kami sampaikan, bahwa peranan para imam itu sangat berpengaruh. Para imam yang kami sampaikan di sini tentunya benar-benar mereka yang hidupi imamnya, mereka yang benar-benar menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika engkau dalam penuh kesesakan, mari berdoa kepada Tuhan untuk atas semua apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau butuh doa pelayanan firman dan lain sebagainya, silakan datang kepada pelayan yang berada di tempatmu, pendeta yang melayani engkau. Jangan takut, jangan buat dirimu merasa tidak enakan untuk datang ke rumah para pendeta, mungkin pastor, karena memang hidupnya untuk melayani. Engkau bebas. Yang saya tahu semua pelayan pasti akan melayani 24 jam. Ketika engkau butuh pelayanan sampai mungkin jam 2 pagi atau jam 1 pagi, ketok saja pintunya. Engkau tidak mungkin dimati-mati. Ketika engkau butuh didoakan, ganggu saja. Percayalah, mereka tidak akan pernah marah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pengajaran yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pengajaran ketiga ini itu tentang nafsu membawa kepada dosa. Ada seorang yang telah bertobat, yaitu Simon, diceritakan jelas kepada kita, yang terpesona akan pelayanan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ayat 18 sampai dengan 25, di mana dia benar-benar terkagum melihat tindakan mereka yang menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria, dan dia juga sangat mengagumi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana Simon datang kepada mereka dan dia menawarkan uang kepada mereka.
supaya apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu dapat dia lakukan. Inilah menjadi problem bagi kita Bapak Ibu. Hari ini banyak orang-orang yang mungkin ingin dapat memiliki kuasa, menumpangkan tangan, mau jadi pendeta mungkin, pastor mungkin, atau lain segala macam, membuat jalan pintas di dalam kehidupannya. Banyak sekarang kita temukan orang-orang seperti itu. Dia banyak bersaksi tentang hal-hal palsu. Dia mengatakan, saya mendapat penglihatan, saya mendapat ilham dari Tuhan, sehingga dia langsung mendirikan gereja dan dia jadi pendeta di tempat itu. Sungguh konyol, dan itu adalah penipuan yang paling besar. Ujilah segala sesuatu, itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tradisi kekristenan jelas terkait jabatan rasuli yang kami emban masing-masing memiliki struktur ataupun garis silsilah tentang penabisan pendeta. Ada mungkin juga, saya tidak mau menghalangi, mungkin ada orang-orang yang bersaksi bahwa Tuhan telah hadir dalam kehidupannya. Saya tidak mau katakan itu tidak benar, tapi ujilah segala sesuatu dengan penuh iman dan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga akan melihat Roh Tuhan ada di dalam diri mereka. Jika benar-benar suara Tuhan hidup di dalam diri mereka, panggilan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita seringkali juga supaya mendapatkan berkat, kita menggunakan cara-cara yang sangat kotor. Kita menyogok Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan tugas kita tadi, yaitu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Mari tanyakan kepada diri kita, ketika Tuhan memberikan kita berkat yang sangat luar biasa, kita pakai apa berkat itu? Kita pakai apa berkat itu? Apakah berkat itu kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita gunakan untuk menambah lumbung kekayaan pribadi, lalu engkau memberikan sedikit persembahan itu kepada Tuhan lewat gerejanya, namamu disebut, dan engkau merasa lolos dari tugasmu. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari penuhi panggilan Tuhan. Marilah hidup untuk memenuhi panggilan itu, untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita selalu mengabarkan kabar itu. Jangan pernah takut seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tadi. Mereka hadir dengan penuh keadaan sukacita, dengan penuh tantangan yang ada dalam atau berada di tanah Samaria. Tantangan itu juga kita hidupi Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan kita. Maka jangan takut, itu adalah tugas kita. Jangan pernah mundur selangkah pun untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita kabarkan. Mari saya ajak pemuda-pemudi Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya hari ini alat telekomunikasi yang sangat luar biasa, handphone, lewat HP, mungkin lewat jaringan sosial media kita. Mari gunakan itu sebagai sarana kita untuk menyampaikan, mengabarkan kabar baik kepada saudara kita. Jangan berhenti, tetap melakukan yang terbaik. Dengan demikian Tuhan juga pasti akan menjaga kita dan memberi kita yang terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, cukup engkau datang dan mendengarkan panggilannya dan lakukan tugas yang Dia berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.